بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين رب العطية، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير البرية وعلى آله وصحبه وأتباعه وآل بيته ذوي النفوس الزكية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sidang jamaah Jumat Masjid Agung Sanggau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat-Nya yang Allah anugerahkan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri ibadah salat Jumat hari ini. Selanjutnya, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman dan Islam. Tanpa kehadiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mungkin masih dalam keadaan kejahilian, masih dalam keadaan kegelapan dan kesesatan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pada khutbah Jumat kali ini yang akan khatib sampaikan yaitu tentang visi kita atau tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Visi atau tujuan hidup kita sebagai seorang muslim. Kita mungkin tahu seorang pedagang, seorang pengusaha ketika ia ingin membuka toko, membuka usaha, pasti ia memiliki tujuan tertentu dari itu, yaitu ingin mendapatkan keuntungan. Begitu juga seorang mahasiswa, pelajar, ketika ia ingin mendaftar di sebuah universitas, ketika ia belajar, pasti ia memiliki tujuan tertentu untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan ijazah agar kelak bisa diterima bekerja. Begitu juga dengan pejabat. Seseorang yang ingin menjadi seorang kepala daerah, mendapatkan jabatan tertentu, tentu mereka pasti memiliki tujuan tertentu di belakangnya. Siapapun itu, kita semua dalam menjalani hidup ini pasti memiliki tujuan tertentu. Namun itu semua adalah tujuan-tujuan hidup yang bersifat duniawi. Itu semua adalah tujuan-tujuan hidup yang bersifat sementara, yang akan hilang, yang akan berakhir dalam sekejap, yang akan habis ketika kita sudah meninggal, ketika roh kita meninggalkan jasad kita. Itu semua adalah tujuan-tujuan kehidupan kita di dunia ini. Namun
Khatib ingin memesankan kepada seluruh jemaah sidang jamaah Jumat Masjid Agung yang dirahmati Allah SWT, kita sebagai seorang muslim, orang beriman, penting bagi kita untuk mengetahui tujuan kita sebagai seorang muslim ini apa. Visi kita sebagai seorang muslim hidup di dunia ini itu apa? Ya. Para ulama mengatakan bahwasanya tujuan hidup kita di dunia ini adalah tak lain untuk meraih, menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, kepada anak-anak kita, saudara kita, keluarga kita, istri kita, kepada diri kita sendiri, bahwasanya tujuan kita di muka bumi ini adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Mengapa meraih surga Allah Subhanahu wa taala ini menjadi penting? Sebab untuk menjadi tujuan hidup kita ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala itu kita harus melalui sebuah ujian. Kita harus melalui sebuah cobaan hidup, baik di dunia, di alam kubur, bahkan di akhirat sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan memasuki surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sedangkan kalian belum merasakan apa yang telah dirasakan oleh umat-umat terdahulu. Kita belum merasakan apa yang dirasakan oleh umat terdahulu. Mereka merasakan apa? Massathumul ba'sa wa dharra. Mereka merasakan al-ba'sa wa dharra. Jika kita ingin meraih surga Allah SWT, kita pasti harus merasakan al-ba'sa wa dharra. Apa yang dimaksud dengan al-ba'sa wa dharra ini? Para ulama mengatakan al-ba'sa itu adalah ujian berbentuk psikis, ujian berbentuk kejiwaan, ujian kepada batin kita, seperti rasa sedih, seperti rasa takut. Dan ini sudah pernah dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Rasulullah SAW di awal-awal dakwahnya, ketika ia menyebarkan agama ini, agama Islam, Rasulullah yang terkenal sebagai seorang al-amin, amanah, orang yang jujur terpandang. Tapi ketika beliau mendakwahkan agama Islam ini di kota Makkah, apa yang terjadi? Para penduduk Makkah mengatakan bahwasanya Muhammad telah gila. Para penduduk Makkah itu menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah. Ini adalah bentuk tekanan psikis. Selain itu juga Rasulullah pun pernah merasakan sedih yang sangat mendalam ketika kaum muslimin kalah dalam peperangan Uhud. Salah satu paman Nabi yang sangat beliau cintai, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, itu wafat. Dan selang beberapa hari kemudian, istri Nabi yang tercinta, Sayyidah Khadijah, pun meninggalkan beliau. Ini adalah ujian berbentuk psikis yang menyerang mental atau batin seseorang. Ini pasti akan kita lalui sebagai seorang muslim atau beriman. Apakah kita bisa berhasil melewatinya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah al-ba'sa. Kemudian ad-dharra. Apa itu ad-dharra? Apa bedanya dengan al-ba'sa? Ya. Kalau al-ba'sa adalah ujian psikis, kalau ad-dharra itu adalah, para ulama ahlul lughah mengatakan ad-dharra merupakan ujian yang berbentuk fisik. Ujian yang berbentuk fisik yang menyerang tubuh kita. Seperti apa contohnya adalah rasa sakit. Ya, mungkin kita
dalam hidup pasti pernah merasakan sakit. Itu adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mampu bersabar terhadap sakit yang menimpa kita? Selain sakit, bentuk fisik yang lainnya adalah yaitu ujian, bencana alam. Ya, belakangan ini 2 tahun ini kita mendapatkan musibah pandemi corona. Ini adalah salah satu bentuk ujian ad-dharra yang Allah berikan kepada kita. Apakah dengan corona ini kita sebagai seorang muslim meninggalkan ukhuwah kita sebagai orang muslim acuh dengan sesama kita, tidak peduli dengan orang lain? Ataukah kita tetap menjaga silaturahim, menjaga ukhuwah, tolong menolong antar sesama? Begitu juga dengan banjir, tanah longsor, kecelakaan, itu semua adalah ad-dharra, yaitu ujian yang Allah berikan dalam berbentuk fisik yang kita rasakan. Nah, ini adalah alasan yang pertama mengapa kita harus menjadikan surga sebagai tujuan hidup kita, karena untuk meraihnya kita harus melalui ujian yang berbentuk psikis ataupun fisik. Adapun alasan kedua, mengapa surga itu harus menjadi tujuan kita, tujuan hidup kita di dunia ini. Yang kedua adalah karena untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu surga, kita harus menjadi seorang yang beriman, menjadi orang muslim yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin." Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir mengingkari Allah dan Rasulullah, wa matu wa hum kufar, dan mereka mati dalam keadaan kafir, ingkari Allah, tidak dalam keadaan beriman. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih, tidak akan diterima tebusan dari mereka sekalipun mereka menebus dengan emas sebesar bumi ini. Apabila orang tidak beriman, dia meninggal, kemudian dia ingin mendapatkan surga Allah SWT, dan dia tebus dengan dia pernah berinfak ketika di bumi ini dengan emas sebesar bumi, itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tidak akan pernah diterima oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Ya. Maka tiketnya adalah kita harus menjadi orang yang beriman pada Allah SWT. Dan untuk menjadi orang beriman itu tidaklah mudah. Pasti kita akan menemui berbagai rintangan. Kita harus taat kepada perintah Allah SWT, dan kita juga harus menjauhi segala larangan Allah SWT. Dan itu tidaklah mudah untuk meraih surga Allah. Ini adalah alasan yang kedua. Selanjutnya alasan yang ketiga, mengapa kita sebagai seorang muslim harus menjadikan surga adalah tujuan hidup kita, tujuan final kita, adalah karena untuk mencapai surga itu kita harus mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yudkhilul ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar." Tidak ada amal seseorang pun yang akan memasukkan dia ke dalam surga. Tidak pula amal tersebut akan menjauhkan kita dari neraka. Wala ana, tidak pula aku, kata Rasulullah, illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah alasan ketiga mengapa surga itu harus menjadi tujuan hidup kita yang harus kita kejar. Karena untuk mencapainya kita harus mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka
kita harus mensucikan hati kita, membersihkan hati kita. Kita melakukan setiap perbuatan yang kita lakukan setiap hari itu adalah hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia, bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena wanita. Itu adalah yang ketiga. Kemudian alasan keempat, mengapa surga harus menjadi target tujuan hidup kita sebagai seorang muslim? Karena surga itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Karena surga itu adalah tempat peristirahatan kita nanti yang kekal abadi di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa-jiwa itu pasti akan mati, pasti akan merasakan maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamatlah, pada hari akhirlah yang disempurnakan amalan-amalan kita nanti di dunia ini. Faman zuhziha 'anil nar, dan siapa yang Allah jauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan Allah masukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia adalah seorang pemenang sejati. Jika kita ingin menjadi seorang pemenang sejati, maka kita harus meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itulah tempat peristirahatan terakhir kita di akhirat kelak. Adapun kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Ini hanyalah bekal kita untuk memasuki kehidupan selanjutnya di akhirat. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat Masjid Agung Sanggau rahimahullah. Selanjutnya, alasan kelima mengapa kita perlu menjadikan surga adalah target tujuan hidup kita, ini adalah yang sangat penting, bahwa hanya di surgalah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya di surgalah kita akan bertemu Zat yang selama ini kita sembah. Sejak kita lahir sampai sekarang kita menyembah, kita ruku, sujud kepada siapa? Kepada Allah SWT. Dan hanya di surga nantilah kita akan bertemu dengannya. Selain itu juga hanya di akhiratlah kita akan bertemu dengan seseorang yang sangat kita cintai, Habibuna Muhammad SAW. Kita tidak akan bertemu Rasulullah di neraka. Kita tidak akan bertemu Rasulullah di dunia ini. Kita hanya akan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di surga nanti. Betapa nikmat yang sangat dahsyat ini ketika kita sebagai seorang muslim, seorang beriman bertemu dengan penciptanya, dengan nabinya di akhirat nanti, di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadirah. Wajah-wajah ketika di surga itu berseri-seri, bercahaya. Senyumnya tiada tara, bahagianya tiada tara, tidak dapat diungkap dengan kata-kata. Apa sebabnya? Wujuhu yawma idzin nadirah ila rabbiha nazirah. Karena mereka melihat secara langsung bertemu dengan Tuhannya di akhirat nanti. Baiklah, inilah wasiat yang dapat khotib sampaikan pada malam ini. Kita sebagai seorang muslim harus menjadikan tujuan hidup kita adalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan-tujuan kita di dunia ini, jadikanlah itu sebagai wasilah, sebagai perantara kita untuk mendekatkan diri pada Allah, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan tujuan-tujuan hidup kita di dunia ini itu untuk mendapatkan murka Allah. Auzubillahi min zalik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء وعلى الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيته ووفقته. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها يا مولانا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.